Ade. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah melimpahkan nikmatnya yaitu kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat beriring salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana telah membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam terang seperti kita rasakan saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengaku mata kuliah yaitu Mem Sylvina Novianti SPMPD, yang mana pada hari ini beliau berhalangan hadir. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah sudi hadir dalam pertemuan kita pada hari ini, yaitu kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Dwi Diki Junior dengan NIM A1D1231110 dan rekan saya Dari dengan NIM A1D1230997. Nah, pada hari ini yaitu kami kelompok 13 akan menyampaikan dan memaparkan materi tentang kemiskinan, konflik, disintegrasi bangsa, dan perdamaian dunia. Baiklah, untuk penjelasan baik. Dimana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang kemiskinan, konflik, disintegrasi bangsa, perdamaian dunia, serta kesimpulan. Baiklah, untuk bagian pendahuluan akan saya jelaskan sedikit, yang dimana di balik kemajuan teknologi dan peradaban hari ini, dunia masih bergula dengan persoalan mendasar yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan seperti kemiskinan, konflik, dan ancaman disintegrasi bangsa. Persoalan-persoalan tersebut bukan hanya menyentuh dimensi materi atau struktural, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan identitas kolektif umat manusia. Baik, untuk pemaparan materi saya serahkan kepada moderator, pada presentator yang sudah pada Aca. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu terkait kemiskinan. Seperti yang kita ketahui, kemiskinan merupakan bentuk keterasingan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh individu atau kelompok dalam memenuhi hak-haknya sebagai manusia. Kemiskinan memiliki beberapa penyebab yang kompleks dan multidimensional. Di antaranya yang pertama yaitu ketimpangan struktur yang diwariskan oleh kolonialisme dan sistem ekonomi yang tidak adil. Yang kedua, ketimpangan distribusi kekayaan dan akses sumber daya. Faktor yang ketiga yaitu faktor budaya seperti norma atau kebiasaan yang menghambat produktivitas. Yang keempat, faktor alam seperti bencana yang menghancurkan ekonomi lokal. Dan yang penyebab yang kelima yaitu korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan lemahnya kebijakan publik. Dampak kemiskinan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Orang yang hidup dalam kemiskinan lebih rentan terhadap penyakit, kehilangan motivasi, dan mengalami keterasingan sosial. Selanjutnya yaitu tentang terkait materi konflik. Seperti kita ketahui, konflik adalah suatu kondisi ketika dua pihak atau lebih memiliki tujuan, nilai, atau kepentingan yang saling bertentangan dan tidak dapat diselesaikan secara damai. Penyebab konflik sangat beragam, mulai dari faktor ekonomi seperti perebutan sumber daya, hingga faktor ideologis seperti perbedaan keyakinan atau identitas politik. Konflik juga dapat muncul dari ketimpangan sosial yang dibiarkan terlalu lama tanpa penyelesaian yang adil, serta penyebaran ujaran kebencian dan informasi palsu di media sosial. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik akan membawa dampak destruktif yang luas, termasuk korban jiwa dan harta, trauma psikologis yang berkepanjangan, kerusakan infrastruktur, pelemahan ekonomi, dan penghancuran kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi disintegrasi bangsa akan saya paparkan sendiri. Bahwasanya disintegrasi bangsa adalah suatu kondisi di mana solidaritas, rasa kebangsaan, dan kesatuan dalam suatu negara mengalami keretakan atau kehancuran yang dapat dipicu oleh faktor-faktor seperti politik identitas, ketimpangan pembangunan, kegagalan institusi negara, korupsi, dan pendidikan yang gagal membentuk karakter kebangsaan.
Nah, untuk mencegahnya perlu dilakukan upaya pembangunan ikatan batin antara warga dan negaranya melalui pendidikan kebangsaan yang inklusif, pemerataan pembangunan, keadilan sosial, dialog antar agama, dan pemanfaatan budaya lokal sebagai perekat sosial. Nah, kita masuk pada materi berikutnya yaitu tentang perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah suatu kondisi di mana hak-hak asasi manusia dihormati, ketidakadilan dikurangi, dan manusia dapat hidup dalam rasa aman dan bebas. Mewujudkan perdamaian dunia memerlukan keadilan struktural seperti empati lintas budaya dan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia, termasuk negara dan organisasi internasional seperti PBB dan organisasi regional. Indonesia memiliki peran penting dalam perdamaian dunia melalui diplomasi internasional, pengiriman pasukan penjaga perdamaian, dan konsep Islam wasatiyah sebagai solusi alternatif terhadap ekstratisme global dengan menunjukkan contoh konkret keberagaman yang harmonis. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami. Dalam hitungan turun dulu, tangannya turun. 1, 2, baru 2, turun lagi. 3. Baik, pada nafasi waktu tepat saya silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memberikan kesempatan saya bertanya kepada kelompok penyaji dengan pertanyaannya. Dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia, sejauh mana integrasi bangsa dapat dilakukan melalui pendekatan kultural dan distribusi kekayaan yang rata antar wilayah dan etnis? Baik, bisa saya jelaskan sedikit pertanyaan yang pasti, yaitu dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia, sejauh mana disintegrasi bangsa dapat dicegah melalui pendekatan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang rata antar wilayah dan kelompok etnis. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua dalam hitungan 1, 2, 3. Pada Ricci, waktu tepat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Sebelumnya perkenalkan, saya Waisa Sabella dengan ID 106. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji dengan pertanyaan yaitu, dalam realitas global saat ini, sejauh mana konflik bersenjata merupakan akibat langsung dari perebutan sumber daya ekonomi, dan bagaimana pendekatan diplomatik bisa mengatasi konflik yang bersumber dari ketimpangan kepemilikan sumber daya. Baik, terima kasih pada Eci atas pertanyaannya. Bisa saya jelaskan bahwasanya pertanyaan Eci yaitu, dalam realitas global saat ini, sejauh mana konflik bersenjata merupakan akibat langsung dari perebutan sumber daya ekonomi, dan bagaimana pendekatan diplomatik bisa mengatasi konflik yang bersumber dari ketimpangan kepemilikan sumber daya. Baik, kita masuk pada pertanyaan terakhir dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, pada malam tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji sudah memberikan saya kesempatan. Saya ingin bertanya, dan pertanyaannya adalah bagaimana peran pendidikan global dalam menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya pencapaian dunia, dan sejauh mana pendidikan dapat membuat narasi ekonomi memelihara konflik dan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Mala. Bisa saya jelaskan bahwasanya pertanyaannya yaitu bagaimana peran pendidikan global dalam menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya pencapaian dunia, dan sejauh mana pendidikan dapat mengubah narasi yang selama ini memelihara konflik dan eksklusi. Baik, di sini langsung saja kelompok kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yang dimana untuk pertanyaan pertama yaitu dari saudari Nafasti akan dijawab oleh saudari Ica. Ada aja waktu tempat saya persilakan. Baik, pertanyaan dari saudari Nafasi tadi yaitu mengenai dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia, sejauh mana disintegrasi bangsa dapat dicegah melalui pendekatan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata antar wilayah dan kelompok. Menurut kelompok kami, disintegrasi bangsa seringkali bermula bukan semata karena perbedaan etnis atau budaya, melainkan karena adanya ketimpangan struktural yang melahirkan rasa ketidakadilan dan keterasingan.
sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis, bahasa, dan agama, keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata adalah kunci penting dalam menjaga kohesi nasional. Ketika satu wilayah atau kelompok merasa tertinggal, baik secara ekonomi, akses pendidikan, infrastruktur, maupun representasi politik, maka benih-benih disintegrasi dapat tumbuh. Dalam sejarah Indonesia, konflik di Papua menyebabkan pembangunan antara wilayah barat dan timur, serta kasus marginalisasi kelompok adat menjadi bukti nyata bahwa ketidaksetaraan membuat rasa keterpisahan. Melalui kebijakan afirmatif, desentralisasi yang adil, serta pemerataan pembangunan, negara dapat membangun rasa memiliki yang setara antar negara. Tanpa memandang latar belakang, maka pencegahan desintegrasi bukan hanya soal menjaga persatuan dan kebudayaan, tetapi mewujudkan persatuan dalam keadilan nyata. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Bunda. Baik, terima kasih kepada Saudara Yaca atas jawaban dari pertanyaan ini. Baik, sini saya membuka sesi pendaga atau sesi penambah kepada rekan-rekan yang masih ingin ditambahkan atau ingin disanggah dari jawaban kami dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, kepada Dea, tempat saya silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok kelompok 13 yang telah mempersilahkan saya dapat menambahkan pertanyaan pertama mengenai konteks negara multikultural dan disintegrasi bangsa dapat dicegah melalui pendekatan keadilan sosial dan juga distribusi kekayaan yang merata antar wilayah dan kelompok etnis dengan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi dan diperlukan oleh perlakuan yang adil dan setara dalam segala aspek kehidupan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan yang rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempromosikan kebersamaan kelompok etnis dan wilayah. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa memiliki integrasi dalam suatu kesatuan bangsa yang kuat dan harmonis. Itu saja yang saya tambahkan. Pertanyaan pertama kepada kelompok. Baik, terima kasih kepada Saudara Dea atas sarannya. Baik, di sini saya membuka sesi lagi pada teman-teman yang mendapatkan menjaga jawaban dari kami. Baik, kepada Saudari Wawa, waktu tempat saya silakan. Baiklah, saya menambahkan pertanyaan yang pertama, yang mana pertanyaannya yaitu dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia, sejauh mana isu integrasi bangsa dapat dicegah melalui pendekatan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata antar wilayah dan kelompok etnis. Disintegrasi bangsa di Indonesia dapat dicegah melalui pendekatan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata dengan memastikan bahwa setiap wilayah dan kelompok etnis memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan pembangunan. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang inklusif, transparan, dan akuntabel untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, setiap warga negara merasa memiliki dan dihargai sehingga memperkuat kohesi sosial dan nasional. Saya rasa itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada Bunda. Baik, terima kasih kepada Saudara Dewa atas penambahan jawaban, saat sampai jawabannya. Baik, saya rasa cukup untuk sesi menangga jawabannya, untuk penambahan jawaban. Baik, saya serahkan kepada penanya yaitu Saudari yang pasti, apakah sudah merasa cukup dengan jawaban telah kami paparkan atau masih ada yang ingin didiskusikan kembali? Baik, terima kasih kepada yang telah berjanji dan juga penambah yang telah mendapatkan jawaban saya sehingga saya dapat lebih mengetahui lebih lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, langsung saja kita lanjut kepada pertanyaan kedua yaitu dari pertanyaan dari Saudari Wesi Sasabella, pertanyaan dalam realitas global saat ini, sejauh mana konflik bersenjata merupakan akibat langsung dari perebutan sumber daya ekonomi dan bagaimana pendekatan diplomatik bisa mengatasi konflik bersumber dari ketimpangan kepemilikan sumber daya. Ini akan saya langsung jawab sendiri, yang dimana konflik bersenjata di era modern tidak lagi sekedar dipicu oleh ideologi atau ekspansi wilayah, melainkan lebih banyak dipicu oleh kepentingan atau sumber daya ekonomi seperti minyak, air, tanah subur, atau mineral langka.
Nah, konflik di Timur Tengah misalnya banyak yang berharap pada kontrol terhadap minyak bumi. Sementara konflik di Afrika seringkali terkait dengan perebutan tambang emas, kobalt, dan berlian. Nah, ketimpangan kepemilikan sumber daya ini menciptakan relasi kuasa yang timpang, baik antar negara maupun antar satu negara. Ketika sekelompok elit menguasai kekayaan alam, sementara rakyat di sekitarnya hidup dalam kemiskinan, rasa frustasi sosial bisa berubah menjadi kekerasan. Diplomasi berperan penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik ini. Namun, pendekatan diplomatik ini yang hanya bersifat formal tidak cukup. Dibutuhkan pendekatan diplomatik berbasis keadilan dan keberlanjutan seperti mediasi yang melibatkan masyarakat lokal, kerjasama internasional yang memastikan distribusi manfaat sumber daya yang lebih adil, reformasi tata kelola global agar tidak selalu berpihak pada kepentingan negara besar ataupun korporasi transnasional. Nah, diplomasi sejati adalah yang tidak hanya mengejar turnamen formal, tetapi mengembalikan martabat dan hak atas kekayaan alam kepada mereka yang selama ini tersisih. Baik, mungkin itu saja penambahan dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang menjaga jawaban. Baik, pada saudari Amnari, waktu di tempat saya silakan. Bisa menambahkan pertanyaan yaitu dalam realitas global saat ini sejauh mana konflik bersenjata merupakan akibat langsung dari perebutan sumber daya ekonomi dan bagaimana pendekatan yang bisa mengatasi konflik yang bersumber dari perubahan kepemilikan sumber daya. Menurut saya perebutan sumber daya ekonomi memang menjadi faktor penting dalam menghentikan konflik. Seperti konflik bersenjata kontemporer. Meskipun jarang sebagai penyebab tunggal, hubungan ini perlu dipahami dalam konteks yang lebih kompleks. Nah, pendekatan diplomatik untuk mengatasi ketimpangan sumber daya yaitu dapat dilakukan melalui diplomasi preventif yang dapat menangani akar masalah melalui beberapa strategi. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas yang mendorong pemerintah untuk transparan dalam pengelolaan sumber daya yang memastikan pendapatan yang digunakan untuk pembangunan yang merata. Selanjutnya, pembagian manfaat yang adil untuk memastikan komunitas lokal mendapatkan bagian yang layak dari eksploitasi sumber daya di wilayah mereka, bukan hanya elit politik atau perusahaan multinasional. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi, membantu negara-negara yang bergantung pada jenis sumber daya untuk mengembangkan ekonomi lain. Selanjutnya, mediasi regional. Organisasi regional seperti ASEAN atau ECOWAS dapat memfasilitasi dialog antar negara untuk mengelola sumber daya lintas batas seperti sungai atau daerah punya. Kerjasama multilateral yang terdapat dalam forum internasional tersebut dapat mengembangkan norma-norma baru untuk eksploitasi sumber daya yang lebih adil dan bersih. Baik, terima kasih atas jawabannya, nama jawaban dari saudari Amnali. Baik, apakah ada teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban? Baik, sebenarnya tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya yaitu saudari Dewi Sabtabella. Apakah sudah masa cukup dengan jawaban telah disampaikan dan juga penambah jawaban? Baik, terima kasih kepada kelompok penyanyi dan teman-teman yang sudah merasa sangat cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu dari pertanyaan saudari Nuraini Kumalasuri akan dijawab oleh saudari Tasya. Kepada Tasya, waktu di tempat saya silakan. Baik, terkait pertanyaan bagaimana peran pendidikan global dalam menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya perdamaian dunia dan sejauh mana pendidikan dapat mengubah narasi yang selama ini memelihara konflik dan eksklusi. Di sini, menurut kelompok kami, pendidikan global memiliki potensi yang sangat besar dalam membentuk pola pikir generasi dunia yang lebih inklusif, kritis, dan berorientasi pada perdamaian. Dalam dunia yang terhubung melalui teknologi dan informasi, pendidikan seharusnya tidak
kelompok kami. Apakah ada teman-teman lain yang menjaga atau menambahkan jawaban? Baik, kepada saudari Siva, waktu dan tempat saya silakan. Baik, di sini saya akan menambahkan pertanyaan jawaban dari presentator dengan pertanyaan bagaimana para pendidikan global dapat menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya perdamaian dunia dan sejauh mana pendidikan dapat mengubah narasi yang selama ini memelihara konflik dan eksklusi. Pendidikan global memainkan peran dalam menciptakan kesadaran kolektif dan pentingnya perdamaian dunia dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran perspektif, yang kedua mengembangkan kesadaran lintas budaya, selanjutnya meningkatkan pengetahuan tentang dinamika global, dan yang terakhir mengembangkan kesadaran akan pilihan manusia. Dan untuk mengubah narasi yang memelihara konflik dan eksklusi, pendidikan global juga berperan, yaitu yang pertama mengintegrasikan pendidikan perdamaian, di mana pendidikan global ini dapat mengintegrasikan pendidikan perdamaian dalam kurikulum. Selanjutnya menurunkan nilai-nilai damai, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan analisis. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih kepada presentator. Ya, baik, terima kasih kepada saudari Siva atas penambahan jawabannya. Baik, apakah ada teman-teman lain yang ingin menambahkan atau menambahkan jawaban? Baik, kepada Umi, waktu dan tempat saya silakan. Baik, izin menambahkan pertanyaan dari Mala, yaitu penanyanya bagaimana peran pendidikan global dalam menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya perdamaian dunia dan sejauh mana pendidikan dapat mengubah narasi yang selama ini memelihara konflik dan eksklusi. Pendidikan global memainkan peran krusial dalam menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya perdamaian dunia dengan mempromosikan pemahaman lintas budaya, nilai kemanusiaan, dan keterampilan resolusi konflik. Melalui kurikulum yang inklusif dan dialog antar budaya, pendidikan dapat mengikis prasangka, stereotip, dan serta narasi-narasi divisif yang memicu konflik dan eksklusi. Dengan membekali generasi muda dengan pengetahuan tentang interdependensi global dan empati terhadap perbedaan, pendidikan dapat menjadi alat transformatif untuk mengubah pola pikir yang sempit menjadi perspektif yang lebih kooperatif dan damai. Meskipun tidak dapat menyelesaikan semua akar konflik, pendidikan global adalah langkah fundamental dalam membangun fondasi bagi perdamaian jangka panjang dan inklusi sosial. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Umi atas penambahan jawabannya. Oke, saya rasa sudah cukup sesi penambahannya. Saya serahkan kepada penanya, yaitu saudari Mala. Apakah sudah merasa cukup dengan jawabannya? Saya sudah merasa cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Nah, pada pertemuan hari ini kami menunjukkan sedikit tentang materi yang pada hari ini, yaitu kemiskinan merupakan bentuk keterasingan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh individu atau kelompok dalam memenuhi hak-haknya sebagai manusia. Dalam hal ini, perdamaian dunia dan keharmonisan sosial dapat terwujud jika keadilan struktural, empati lintas budaya, dan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia diterapkan. Dalam konteks nasional, disintegrasi bangsa akan dicegah dengan membangun ikatan batin antara warga dan negaranya melalui pendidikan kebangsaan yang inklusif, pemerataan pembangunan, dan keadilan sosial. Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan hal tersebut melalui diplomasi internasional, pengiriman pasukan penjaga perdamaian, dan konsep Islamia Wasatiyah sebagai solusi alternatif terhadap ekstremisme global. Seperti yang kita tahu, waktu berjalan tak pernah mau menunggu. Seperti presentasi ini datang bicara lalu. Kadang kita berharap perhatian, tapi seringkalinya hanya sunyi yang menjadi kemana. Mungkin penjelasan ini tidak sempurna seperti diri ini yang juga masih banyak kita. Tapi setidaknya hari ini yang mencoba menjadi suara di antara keramaian dunia. Terima kasih telah mendengar.